tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Saya menyapa setiap saudara yang menyaksikan secara online maupun yang hadir dalam rumah Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati kita luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara sekalian, kita terus belajar tentang influence. Karena setiap hari kita sedang dalam sebuah pertempuran antara pengaruh yang baik dan pengaruh yang jahat. Dan kita harus memutuskan agar kita hanya menerima pengaruh yang baik saja dan menolak pengaruh yang buruk. Demikian juga kita harus membagikan pengaruh yang baik dan bukan pengaruh yang jelek. Nah, bulan ini kita banyak belajar tentang inside out. Bagaimana dari dalam kita harus lebih dulu mengalami sesuatu bersama Tuhan yang akan mengalir keluar. Dan kita sudah belajar tentang inner strength, kekuatan yang dari dalam keluar. Lalu juga inner voice, bagaimana kita harus belajar peka dengan suara Tuhan yang dari inner voice, suara dari dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran lebih lanjut lagi tentang inner value atau nilai yang ada di dalam. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengajar buat kita. Ada sebuah peristiwa yang menarik di dalam kitab Daniel. Ada 4 orang pria di sana yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan keempat orang ini adalah influencer atau pembawa pengaruh di kerajaan Babel pada waktu itu. Dan juga kerajaan Media Persia. Dan siapakah mereka ini? Mereka ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, adalah pemuda Israel, tawanan Babel yang akhirnya dari seorang budak, dari seorang tawanan akhirnya berubah menjadi berpengaruh, bahkan membuat orang-orang Babel mengakui kehebatan Tuhan mereka, saudaraku. Dan rahasia Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka bisa berpengaruh. Karena ternyata mereka tinggal di Babel, tetapi mereka mempunyai atau memegang inner value. Sebuah nilai yang di dalam, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar apa sih value atau nilai itu. Value adalah sesuatu yang dinilai penting. Kata bersama saya keras, dinilai penting. Sehingga harus dijaga dan dijalankan dengan baik. Jadi setiap orang pasti punya value atau nilai yang berbeda. Apa yang dianggap penting, apa yang dianggap paling penting yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik. Nah, saudaraku, contoh. Ada orang yang mempunyai value pentingnya on time atau selalu tepat waktu. Nah, bagi orang yang mempunyai value tentang on time, maka kemanapun dan janjian dan apapun yang dia lakukan, dia akan menghargai waktu dengan baik supaya dia tidak terlambat. Nah, sementara bagi sebagian orang yang tidak mempunyai value tentang on time, wow, mereka janjian sama orang terlambat, sekian lama nggak merasa bersalah, oke-oke aja, nggak minta maaf. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak memegang value tentang pentingnya untuk tepat waktu. Ada orang lain lagi yang memegang value hidup sehat. Wow, orang yang memegang value hidup sehat, maka setiap hari dia akan memeriksa, menjaga apa yang dimakannya, apa yang diminumnya. Dia pastikan semuanya adalah makanan dan minuman yang sehat. Bahkan gaya hidupnya pun sehat. Dia menjaga waktu untuk istirahat dengan baik. Dia menjaga hatinya, bahkan pikirannya. Bahkan dia juga rajin berolahraga. Sementara bagi orang lain yang tidak memegang value atau nilai tentang menjaga kesehatan, hidup sehat, maka bagi mereka, wow, asal makan, tidur sembarangan waktunya, dan kemudian saudaraku tidak pernah olahraga. Nah, saudaraku, itulah pentingnya value. Dan saya berdoa hari ini, biar semua kita orang percaya, belajar mempunyai value, memegang value yang penting, dan kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana ada
inner value yang mereka bangun dalam hidup mereka yang membuat mereka akhirnya dari seorang budak, saudaraku, tawanan di Babel berubah menjadi orang-orang yang hebat, bahkan akhirnya berpengaruh kuat. Saya mau berkata, saya mau bernubuat buat setiap saudara yang hadir maupun yang menyaksikan. Kalau saudara ada di Amerika atau di negara lain dan kita tidak ada di negara kita sendiri Indonesia, dengar baik-baik, saudara ada di negara ini bukan cuma sekedar untuk sebagai pendatang. Saudara dan saya, Tuhan bisa ubah kita menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh luar biasa. Wow, yang mau katakan yes. Jadi jangan cuma bilang, yang penting saya hidup Pastor Lukas. Ya beginilah yang namanya saya cuma kerja. No, memang kerjaan itu harus kita kerjakan. Tapi saudara dan saya dipanggil Tuhan datang ke Amerika untuk kita berdampak seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Katakan yes. Dimanapun Anda berada, Tuhan mau agar kita punya pengaruh yang baik, mengabarkan kabar keselamatan, menjadi garam dan terang dunia. Dan itu semua dimulai saat kita belajar membangun inner value, nilai yang kuat di dalam diri kita. Nah, mari kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Inner value apa yang harus kita bangun untuk kita menjadi seorang influencer? Yang pertama adalah standar kekudusan yang mengagumkan. Impressive standard of holiness. Standar kekudusan yang mengagumkan. Tahukah Anda, standar itu penting. Ya kan, saudaraku? Makanya kalau misalnya ada, saudaraku, pemain musik, pemain gitar, Anda tahu, saudaraku, kadang-kadang dia stem dengan perasaannya sendiri, oh ini sudah kunci C. Ternyata begitu dia ambil atau nonton dari YouTube tentang yaitu stem gitar yang adalah standarnya, oh ternyata keliru. Bukan di kunci C, tapi ternyata kunci C saya di gitar saya adalah kunci G misalnya. Nah, akhirnya standar itu akan membuat kita bisa kembali kepada apa yang benar. Nah, demikian juga kita ada di Amerika. Dan saya tahu ada banyak orang yang mungkin berkata tentang presiden yang baru, tentang hal yang baik maupun hal yang negatif. Tapi kita percaya standar hidup kita bukanlah budaya, bukanlah apa yang lagi tren, bukanlah apa yang benar-benar lagi digandrungi banyak orang. Standar hidup orang percaya adalah kebenaran Alkitab. Setuju? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, Alkitab harus menjadi standar kekudusan dalam diri kita. Bukan tradisi, bukan budaya, bukan tren, bukan pengalaman, dan bahkan bukan nubuatan. Maka kita lihat Daniel 1 ayat 8 sampai 16. Ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, akhirnya terpilih menjadi pemuda-pemuda yang dipersiapkan untuk kerja kepada Raja Babel. Lihat ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tidak membuat dirinya jatuh dalam dosa dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Aku dibunuh oleh raja. Ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, nama lain daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum.
Ayat 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 14. Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Nah, jangan salah mengerti, saudaraku. Mengapa Daniel berketetapan untuk tidak mau makan dan minum makanan dan minuman yang disediakan raja bagi mereka? Saya pelajari bukan karena Daniel ini seorang vegetable, ya kan, vegetarian, bukan kok vegetable kan makan sayur, vegetarian saudaraku. Tapi Daniel ini saudaraku adalah orang yang melihat, wow, ternyata sebelum raja memberikan makanan kepada semua orang-orang khususnya, makanan itu dipersembahkan pada berhala. Lalu kemudian ada banyak makanan-makanan di sana yang ternyata bagi orang Yahudi secara Taurat itu haram. Ya, mungkin dugaan saya ada kepiting rebus, ada samcan di sana, ada juga macam-macam, RW, RT, lurah, gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan. Nah, Daniel dia punya standar kekudusan, yaitu apa? Taurat. Maka dia menolak untuk menajiskan dirinya. Jadi bukan berarti karena Daniel seorang yang cuma makan sayur, saudaraku. Tapi dia melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang akhirnya dia tolak. Nah, ini adalah sebuah standar kekudusan. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menolak makanan dan minuman dari Raja Babel yang telah dipersembahkan kepada berhala dan dari makanan yang haram. Nah, saudaraku, yang menarik begini. Daniel menyampaikan nilainya, value-nya, bukan dengan kesombongan, bukan dengan permusuhan. Daniel nggak bilang gini, itu haram, itu semua najis, itu semua nggak boleh. Maka jelas Daniel bisa dipancung kepalanya. Yang menarik, Daniel bisa menyampaikan value yang dia pegang, standar yang dia pegang itu dengan cara berhikmat. Bahkan dia berkata pada penjenangnya, yaitu orang yang mengawasi dia, ditugaskan raja memberi dia makan, merawat dia, untuk apa? Mari buatlah perbandingan, 10 hari, tes saja. Kami cuma diberi sayur dan air putih. Mereka pemuda-pemuda lain dengan makanan yang raja berikan. Coba bayangkan, kalau sampai kami kelihatan tidak sehat, ya sudah, kami mau diperlakukan seperti yang Tuhan siapkan. Dan ternyata 10 hari setelah percobaan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lebih seger, lebih gemuk, lebih kuat. Dan Anda mengerti sampai akhirnya orang yang ditugaskan mengawasi Daniel setuju dengan value, dengan nilai, standar kekudusan yang diraih dan dipegang oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berhasil mempengaruhi orang lain untuk mengagumi standar kekudusan mereka. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak dianggap orang yang geek, orang yang aneh, orang yang kuper karena punya standar kekudusan. Tapi orang Babel sampai mengakui dan menghargai standar kekudusan yang dipegang oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan inilah tugas kita. Setuju kan? Yes. Saudara sekalian, secara rohani, Amerika sekarang dan beberapa negara lain sudah seperti Babel dan Sodom Gomora. Kita sudah melihat bagaimana keadaan sekarang, saudaraku, sungguh mengerikan. Yang namanya aborsi, yang namanya kemudian dilegalkannya pernikahan sejenis. Bahkan juga peraturan-peraturan yang mencegah untuk orang berdoa, bahkan baca Alkitab dan sebagainya. Dengar baik-baik.
Saudaraku, memang Babel secara rohani itu sudah dinubuatkan di kitab Wahyu. Di akhir zaman akan ada yang namanya Babel modern yang akan muncul. Dan Babel itu bicara apa? Ingat ketika Babel didirikan oleh Nimrod pertama kali dalam kitab Kejadian. Membangun menara Babel itu adalah spirit untuk memberontak kepada Tuhan. Melawan Tuhan, menentang Tuhan dengan kesombongan. Bahkan juga Sodom Gomora itu kenapa disebut sebagai Sodom. Dan maaf kata dari kata Sodom ada kalimat sodomi. Dan itu bicara tentang hubungan seks yang mengerikan antara sejenis, antara inses orang tua anak, bahkan juga antara suku manusia dengan binatang. Yang sampai akhirnya suku Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Dan gak usah heran, kenapa? Karena Alkitab sudah menubuatkan pada akhir zaman keadaan manusia akan semakin jahat seperti Babel dan Sodom Gomora. Nah, ternyata pesan Tuhan dalam Wahyu 18 ayat 2-4, lihat. Dan ia, malaikat Tuhan, berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ini bicara tentang arti rohani, tentang kehancuran, kemerosotan moral. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ada banyak negara yang hari ini justru lebih membuka diri kepada yang namanya sihir, kepada namanya praktek perdukunan, dan tempat bersembunyi semua roh najis yang namanya kenajisan, free sex, perselingkuhan, yang mengerikan, aborsi, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Burung yang najis bicara apa? Roh jahat yang memberi kenajisan, pornografi dan sebagainya. Dan Anda tahu Tuhan cinta Amerika. Ada yang amin. Tuhan sayang Amerika. Walaupun secara rohani Amerika sudah mengalami seperti Babel ini. Tapi lihat ayat yang ketiga. Dan karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Karena menjadi negara yang berpengaruh. Orang berkata Amerika bersin, negara-negara lain akan flu semua. Alias negara Amerika berdampak, berpengaruh, menjadi trendsetter bagi dunia. Lihat, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Ada perjanjian-perjanjian mengikuti budaya-budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ada begitu banyak usaha-usaha yang akhirnya membuat orang jadi kaya raya. Tapi lihat ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, pergi dari Babel, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Saudara sekalian, ketika inilah waktunya Tuhan berkata dan berpesan pada setiap kita. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, dari Babel. Saudaraku, apa kemudian lebih baik kita tinggalkan negara Amerika? No. Saudara, saya percaya Tuhan tempatkan kita di Amerika untuk jadi terang dan garam bagi Amerika. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi dengar baik-baik, kita berada di negara yang sudah mengalami banyak kemerosotan moral. Tapi jangan sampai kita terikut mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel. Supaya kita juga tidak mengalami malapetaka yang ternyata bakal terjadi. Lihat bagaimana hidup Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka membangun standar kekudusan yang akhirnya membuat orang Babel kagum dan berkata, wow, luar biasa hidup kalian. Nah, bagaimana cara agar standar kekudusan kita dikagumi oleh orang-orang yang di luar sana? Kita harus bisa menempatkan diri untuk pantas dikagumi. Saudara, tunjukkan hidup kita sebagai contoh dan teladan yang baik. Sehingga teman kerja saudara, sehingga teman rumah saudara, teman pergaulan saudara melihat, wow, kamu ternyata menempatkan diri sebagai orang yang patut dihargai. Maaf kata, ada banyak orang menuntut dihargai. Ada banyak orang tua yang merasa direndahkan oleh anak-anak mereka dan menuntut agar anak menghormati mereka.
Mungkin anak kita punya salah, tapi mungkin kita orang tuanya yang juga buat kesalahan. Kita tidak memantaskan diri kita untuk bisa dihargai dan dikagumi. Tunjukkanlah hidup kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Contohnya saudara sekalian, bagaimana kita menjaga kekudusan sebelum menikah. Walaupun budaya Amerika sekarang, yang namanya suka sama suka, pokoknya mau hubungan seks, oke, saling kenal mengenal. Nanti kalau udah cocok baru nikah. Tapi bukankah Alkitab sendiri yang berkata standarnya adalah apa? Seks hanyalah untuk suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Nah, walaupun mungkin ada orang mengejek, kamu itu orang aneh. Semua yang lain udah biasa di Amerika. Sebelum nikah pun juga hubungan seks. Yang penting suka sama suka. Gak ada paksaan. Tapi mari saudaraku, tunjukkan kepada mereka. Justru waktu kita jaga kesucian, jaga kekudusan sebelum menikah. Maka mereka melihat waktu kita menikah, pernikahan kita bahagia. Amin saudaraku. Ketika yang lain banyak selingkuh. Yang lain kemudian cheating dengan lawan jenis yang lain. Tapi saudara berkata, aku anak Tuhan. Aku tetap mau setia dengan pasanganku. Dengan suami atau istriku. Maka orang akan melihat, wow, kamu tidak pernah mau cheating, tidak mau selingkuh dengan orang lain. Tapi keluargamu bahagia. Katakan yes. Saudaraku, mungkin teman-teman kita kerja pergi ke kasino, ya kan? Namanya aja udah kasino. Saudara, store duit terus, saudaraku. Tapi saudara diajak ke kasino, Anda bilang, no, aku enggak mau ke kasino. Kamu orang kuno, Kristen fanatik. Tapi Anda justru menunjukkan, tanpa Anda pergi ke kasino, saudara dipelihara dan diberkati Tuhan secara ajaib. Amin, saudaraku. Saudaraku, mari kita belajar supaya kita jujur dalam soal keuangan. Mungkin teman kerja Anda yang lain curi-curi uang perusahaan, curi-curi uang toko, curi-curi uang restoran. Tapi kalau saudara berkata tidak, aku anak Tuhan, aku tidak boleh mencuri, aku harus jujur. Saudara, mereka mungkin awalnya mentertawakan kita, tapi akhirnya mereka melihat, wow, walaupun kamu tidak mencuri, kamu jujur, hidupmu bahagia dan diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu berikutnya, mengkomunikasikan kebenaran dengan bijaksana. Jangan kita malah suka menghakimi. Itu orang bebal, itu orang berdosa, bakal masuk neraka. Saudaraku, sudah terlalu banyak kesalahan yang gereja perbuat. Hanya bisa menjudgment, menghakimi, dan sebagainya. Tapi ini waktunya gereja Tuhan. Akhirnya kita bisa menjelaskan bagaimana Tuhan mendesain pernikahan itu hanya antara laki-laki dan wanita. Dan lebih daripada itu, ternyata bukanlah kehendak Tuhan. Kita bisa mencontohkan, kita bisa menjelaskan dengan baik kepada para wanita. Untuk terutama wanita muda atau Anda orang tua yang punya anak perempuan. Bagaimana harus berdandan dengan baju yang sopan. Bukan sesuatu yang maaf kata vulgar. Mempertontonkan area-area yang saudaraku sensitif. Lalu kita bisa menjelaskan bukan cuma memarahi anak-anak perempuan kita. Tapi menjelaskan kamu tahu nak. Kalau kamu pakai pakaian seperti itu maaf. Yang akan tertarik sama kamu hanyalah pria-pria hidung belang. Hidungnya ada hilang belangnya semua. Sementara pria-pria yang baik, yang berpendidikan dan elegan, tidak akan mau mendekat kepada kamu. Karena dianggap kamu bukan tipe mereka. Tapi kalau kamu pakaianmu rapi, kamu sopan, kamu berdandan tapi kemudian elegan. Maka nanti pria-pria yang juga elegan, yang cinta Tuhan, pria-pria berpendidikan yang akan dekat kepadamu. Ada seorang wanita bilang sama saya gini, Pastor Lukas doain saya supaya dapat jodoh. Kenapa yang dekat sama saya ternyata suaminya orang, selingkuhan dan sebagainya. Saya ketawa, saya bilang maaf ya, saya to the point. Kenapa? Maaf, pakaianmu seperti wanita nakal. Dan kalau kamu begini terus, yang mendekat sama kamu ya juga yang nakal-nakal. Rubah. Dan akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, dia rubah. Tampilannya elegan. Akhirnya sekarang sudah menikah dengan pria yang baik, berpendidikan dan takut akan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu kemudian menunjukkan hasil positif. Nah, banyak orang hari-hari ini suka dengan kabar negatif.
daripada positif. Iya Pak ya? Puji Tuhan, saya negatif COVID. Tapi saudaraku, kita ini harus menunjukkan hasil positif pada dunia. Alias begini saudaraku, bagaimana saudara rajin ke gereja, tapi di sekolah nilai Anda ujian bagus. Nggak ada yang amin. Bagaimana para istri-istri rajin ke gereja, rajin pelayanan di gereja, tapi tetap hormat dan melayani suami dengan baik. Sedikit aja ibu-ibu ya. Ada banyak suami komplain, istri saya terlalu sibuk di gereja pastor, begini-begini kegiatan ini, sampai saya nggak pernah dimasakkan. Senin cuman masak telur ceplok, ya toh. Selasa telur pakai ayam, ya toh. Telur ini macam-macam. Nah, Anda tahu itu nggak jadi kesaksian yang baik. Bagaimana kita rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi kalau kerja betul-betul rajin. Amin, saudaraku. Ini adalah standar kekudusan yang akan mengagumkan orang-orang luar. Yang kedua, inner value yang harus dibangun dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kita belajar. Hikmat dan prestasi dalam menyelesaikan persoalan. Wisdom and achievement in problem solving. Saudara sekalian, persoalan adalah sahabat setia dalam kehidupan. Tanpa Anda undang, yang namanya persoalan seringkali datang. Persoalan bisa membawa penyesalan atau perayaan. Persoalan bisa membawa kita kepada kemenangan atau kekalahan. Nah, semua itu ditentukan dari bagaimana cara kita menyelesaikan setiap persoalan tersebut. Nah, jadilah problem solver, penyelesai masalah. Bukan menjadi troublemaker. Lihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya mereka selalu menjadi problem solver. Dengan hikmat dan prestasi dalam menyelesaikan persoalan. Sudah aku lihat Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Wow, keren. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wow, ajaib. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, nama lain daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang membutuhkan nasihat, lihat, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Lihat bagaimana Daniel bukan hanya punya standar kekudusan yang mereka pegang, tetapi yang kedua Daniel punya hikmat dan prestasi yang akhirnya bisa menolong orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan Raja Nebukadnezar, Raja Babel mengakui bahwa nasihat dan kebijaksanaan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lipat lebih daripada orang-orang bijaksana yang lain. Dan kalau Anda baca Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya dipromosi, diangkat luar biasa oleh raja. Kenapa? Karena mereka adalah problem solver, penyelesai masalah. Dan nanti kalau Anda baca dalam Daniel pasal 2, raja pun mimpi dan kemudian tidak ada orang yang tahu dan bahkan tidak tahu artinya. Bahkan Anda mengerti, akhirnya raja marah dan akan membunuh semua orang-orang bijaksana.
Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata, stop dulu, jangan dibunuh, kami mau berdoa. Dan mereka berdoa 4 orang. Lalu Tuhan memberitahu bocoran, mimpi Raja Nebukadnezar, patung, kepalanya emas, badannya ini perak, perunggu dan sebagainya, sampai kakinya besi tanah. Lalu kemudian ada batu yang menggelinding. Dan Anda tahu, Daniel memberitahu, Raja tidak memberitahu pada siapapun, mimpinya apa. Ternyata Daniel mendapat hikmat Tuhan, pengertian mimpimu Raja ini. Artinya ini. Maka Raja kagum sekali. Bahkan akhirnya saudaraku, Daniel berhasil saudaraku membuat semua saudaraku orang-orang menyelamatkan para cendekiawan di kerajaan Babel dari murka raja. Saudaraku, bagaimana cara mendapat hikmat dan kebijaksanaan? Mungkin ada berkata, pastor, saya ini orang tidak berpendidikan tinggi. Saya ini juga enggak pandai, ini itu. Bagaimana saya bisa seperti Daniel? Kan Daniel memang Tuhan beri. Percayalah, Tuhan yang disembah Daniel, Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah, lihat cara mendapat hikmat dan kebijaksanaan. Mintalah kepada Tuhan sumber hikmat dan kebijaksanaan. Salomo saja berdoa minta hikmat, Tuhan beri. Lihat bagaimana Daniel juga, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan beri hikmat. Tuhan yang sama akan memberi hikmat saat saudara berkata, Tuhan, aku enggak tahu apa jalan keluar bagi masalahku. Aku perlu hikmat-Mu. Raja segala hikmat akan memberikan hikmatnya berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Katakan yes. Mungkin ada orang tua struggle hari-hari ini. Bagaimana cara anak-anakku ini bisa belajar dengan baik di masa lockdown begini. Di masa harus pakai Zoom. Anda harus tahu, minta hikmat Tuhan. Dia Tuhan sumber hikmat akan memberikan hikmat supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang perkasa di bumi dan di surga. Katakan yes. Terus belajar jadi semakin bijak dan berpengetahuan. Terus mau belajar. Asal orang mau terus belajar, hidupnya akan semakin bijaksana dan berpengetahuan. Orang tanya sama saya, Pak Lukas kalau khotbah kok ada banyak cerita ini, cerita itu, taunya dari mana? Saya berketawa, saya beritahu, ya dari rajin membaca. Bagaimana kita bisa tahu banyak kalau kita malas baca, kita malas belajar. Miliki komunitas yang terus mempertajam dirimu. Daniel punya Sadrak, Mesak, Abednego yang sama-sama mempertajam, saling menguatkan, saling membangun. Saudaraku, ada seorang pengurus di tempat ini yang bersaksi kepada saya. Saudara, dalam pekerjaannya, dia mengalami banyak struggle, pergumulan. Bahkan gajinya itu kecil sekali. Tetapi dia belajar dari firman yang disampaikan di gereja ini. Bagaimana harus bekerja dengan rajin, sehingga akhirnya bisa menolong para pemimpinnya apapun yang sedang dihadapi. Lalu dia punya prinsip begini, apapun yang atasanku perintahkan, aku tidak akan pernah menolak, aku akan kerjakan sebaik mungkin. Bahkan dia juga mengerjakannya tidak asal-asalan tapi dengan sukacita. Dan tidak pernah ngomel, tidak pernah bicara kotor di kerjaan dan sebagainya. Dan dia tetap setia bekerja di sebuah tempat itu. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ternyata akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Dia bersaksi, bayangkan dalam setahun bisa 4 kali naik gaji. Bahkan sampai akhirnya ketika masa lockdown, saudaraku, dia berkata, aku kesulitan dari rumah pergi ke tempat kerja. Akhirnya perusahaan berkata, naik Uber saja. Dan setiap hari kamu pulang pergi naik Uber, nanti perusahaan yang mengganti. Dan hari ini dia benar-benar diminta oleh perusahaannya terus datang. Kenapa? Karena kehadirannya sungguh menolong bagi perusahaannya. Dan gajinya pun diberkati Tuhan luar biasa. Kurang meriah, tepuk tangan yang meriah. Amin. Bagaimana kita di tempat pekerjaan? Apakah kita benar-benar menjadi problem solver? Ataukah malah kita menjadi sumber masalah? Malah kita mengajak teman-teman kerja demo. Untuk apa? Kenaikan gaji. Sambil teriak, little me but my salary no up. Dikit-dikit gua tapi gaji tidak naik-naik. Maka jangan heran ketika ada pengurangan pekerjaan. Maka orang-orang itu
akan diberhentikan. Mari kita belajar bagaimana kita harus punya hikmat dan prestasi dalam menyelesaikan setiap masalah. Yang ketiga, yang terakhir, inner value, nilai dari dalam yang harus dibangun. Belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah apa? Memiliki iman dan kesetiaan yang mempermuliakan Tuhan. Faith and loyalty that glorify God. Lihat bagaimana iman dan kesetiaan. Itu adalah sebuah value, nilai penting yang harus kita jaga dan bangun. Lihat sebagai ayat yang terakhir, Daniel 3, ayat 16 sampai 18. Belum terakhir ya, ada ayat yang lain lagi. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dipaksa untuk menyembah patung berhala daripada Raja Nebukadnezar. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah yang lain kecuali Tuhan yang hidup, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat bagaimana iman dan kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan akhirnya membuat mereka masuk ke dalam dapur api. Dan nanti kalau Anda baca dalam Daniel 6, ternyata karena iman dan kesetiaan Daniel, maka akhirnya saudaraku, Daniel juga masuk ke dalam gua singa. Saudara lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, mereka harus mempertahankan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Walaupun resikonya dapur api, walaupun resikonya adalah gua singa, resikonya adalah kematian. Tetapi iman dan kesetiaan mereka akhirnya juga berhasil menyelamatkan mereka dari dapur api dan gua singa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat bagaimana Daniel 3 ayat 23 sampai 30. Sebagai yang terakhir, benar-benar terakhir ini. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mereka diikat tangannya dan mereka dijatuhkan dalam dapur api. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. NCV version berkata, the fourth man looks like a son of the gods. Lihat seperti dewa. Itulah Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Itulah kehebatan Tuhan Yesus yang kita sembah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, Raja kafir. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego dipermuliakan. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, menaruh iman dan kesetiaan, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29 perhatikan,
Sebab itu aku mengeluarkan perintah Raja Babel, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Raja sendiri yang akhirnya mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan akhirnya membuat mereka diangkat, diberkati, dihormati, bahkan berpengaruh bagi banyak orang. Kalau Anda lihat dalam Daniel 6 juga, akhirnya Daniel dipermuliakan oleh Raja. Karena Tuhan sanggup membebaskan, menyelamatkan dia dari gua singa. Saudara sekalian, di tengah-tengah kegoncangan apapun juga, mari bangun value yang penting. Iman dan kesetiaan kita yang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana cara iman dan kesetiaan mempermuliakan Tuhan? Lebih takut Tuhan daripada ketakutan yang lain. Ada orang takut tidak dikenal lagi. Takut tidak dicintai lagi. Tidak dihargai orang lain lagi. Ketika mereka harus melakukan firman. Mari kita lebih takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada yang lain. Tidak gentar menderita bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan melewati dapur api. Melewati gua singa. Kalau mati pun kami tetap masuk surga. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan tetap hidup. Tuhan sanggup meloloskan dengan cara ajaib. Bahkan teguh mempercayai pembelaan Tuhan. Saudara sekalian, jangan gentar menghadapi masa presiden pemerintahan yang baru ini. Saya percaya tetap Tuhan cinta Amerika. Dan Tuhan sayang Presiden Joe Biden. Saya percaya tetap Tuhan pegang kendali Amerika. Semua apapun yang jahat, yang akhirnya direncanakan oleh iblis, yang harus terjadi, nggak usah takut. Anak-anak Tuhan tetap akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan secara ajaib. Dan Anda tahu, kekristenan tidak mengajar sebuah jalan yang gampang. Dan kemudian berkata, well kamu hidup jadi anak Tuhan, nggak punya masalah, yang penting kamu diberkati, tenang saja. Ada kalanya kita harus melewati jalan salib. Tapi jangan pernah takut. Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai kita di masa kesesakan sekalipun. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dalam dapur api dan dalam gua singa. Mereka tidak ditinggalkan Tuhan sendiri. Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Maju terus di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tayangkan sebuah klip terakhir. Untuk membuka mata kita. Bahwa kita harus banyak bersyukur. Kalau hanya cuman ejekan. Hanya cuman karena intimidasi. Karena kita jadi orang Kristen. Sementara ada banyak saudara-saudara kita yang lain. Di belahan dunia yang lain. Mereka mengalami penganiayaan. Dan saya mau tayangkan sebuah klip pendek. Laporan dari sebuah organisasi Kristen. The Open Doors. Mereka adalah lembaga misi yang betul-betul memperhatikan tentang pergerakan kekristenan di dunia ini. Kita saksikan bagaimana penganiayaan bagi orang-orang Kristen yang terjadi tahun 2020 kemarin. Kita saksikan supaya kita bisa tetap beriman dan setia sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tayangkan. Organisasi pengawas Open Doors USA mengatakan tingkat penganiayaan orang Kristen mencapai rekor tertinggi di seluruh dunia. Open Doors melaporkan bahwa tingkat penganiayaan orang Kristen mencapai rekor tertinggi, mengungkapkan bahwa jumlah orang Kristen yang dibunuh karena iman mereka naik 60% pada tahun 2020.
Grup tersebut mengumumkan daftar pantauan dunia 2021 minggu ini. Peringkat 50 negara teratas di mana menjadi pengikut Yesus Kristus yang paling berbahaya. Data terbaru mereka menunjukkan 1 dari 8 orang Kristen sekarang menderita karena kepercayaan agama mereka di seluruh dunia. Daftar tersebut mencakup beberapa negara baru yang ditambahkan ke dalam daftar. Tetapi 10 negara teratas yang sama sebagian besar tetap tidak berubah. Korea Utara menempati posisi teratas sebagai negara paling berbahaya untuk menjadi seorang Kristen, tetapi diikuti oleh seluruh negara yang memiliki agama lain sebagai agama utama mereka. Nigeria untuk pertama kalinya masuk 10 besar negara paling berbahaya bagi umat Kristiani. Menurut laporan itu, tahun ini 10 besar penganiaya terburuk relatif tidak berubah. Setelah Korea Utara adalah Afghanistan, diikuti oleh Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Yaman, Iran, Nigeria, dan India. Satu negara yang meninggalkan 10 besar adalah Sudan. Setelah menjadi bagian dari daftar tersebut selama 6 tahun berturut-turut. Alasan Sudan tidak lagi berada di daftar 10 teratas adalah karena mereka baru-baru ini menghapus hukuman mati dan menyusun undang-undang yang melegalkan agama lain selain Islam. Namun, Sudan masih menduduki peringkat ke-13 dalam laporan tersebut karena serangan seksual terhadap orang Kristen dan kefanatikan dan pikiran tertutup bahkan sampai diasingkan terhadap orang Kristen. Khususnya Cina yang telah menahan sekitar 1/4 dari semua orang Kristen yang dipenjara di dunia dan telah melakukan penutupan gereja yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri. Tidak ditempatkan dalam 10 besar negara paling berbahaya untuk menjadi seorang Kristen. Sebaliknya, Cina masuk sebagai negara paling berbahaya ke-17 bagi umat Kristen. Meskipun Open Doors tidak menjelaskan peringkat Cina, ada kemungkinan peringkat Cina tidak lebih tinggi karena meskipun memberlakukan tindakan keras terhadap orang Kristen, mereka tidak membunuh sebagian besar orang Kristen, tidak seperti negara lain yang berhasil masuk dalam daftar 10 besar. Saudara, mari putuskan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus sampai selamanya. Siapa mau setia sampai akhir baik itu Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Amin. Percayalah Tuhan setia menyertai kita dalam setiap dapur api maupun gua singa yang harus kita lewati. Kesimpulannya, bangunlah inner value yang kuat dalam Tuhan yang membuat hidup kita berdampak bagi dunia. Dan inner value yang harus kita bangun yang pertama, bangunlah standar kekudusan yang mengagumkan. Supaya orang melihat bagaimana kita jadi contoh bahwa kita hidup dalam kekudusan yang membuat mereka akhirnya mengakui Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Yang kedua, hikmat dan prestasi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Baik persoalan yang kita hadapi maupun orang lain. Jadilah problem solver seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang ketiga, bangunlah iman dan kesetiaan yang mempermuliakan Tuhan. Percayalah, selai rambut pun jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau jatuh banyak, bahkan rontok, bahkan akhirnya jadi mengkilap, itu pun semua rencana Tuhan. Syukuri saja. Percayalah kalau Tuhan tidak izinkan kita dianiaya karena ikut Yesus, tidak bakal. Tapi kalau Tuhan izinkan, jangan takut. Dia menyertai kita. Dia tetap pelihara kita. Dia tetap bela kita, anak-anaknya. Kalaupun harus mati, begitu mati, buka mata, masuk surga yang mulia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku.